Ekowisata itu di situ masyarakat, apakah itu perempuan, kita tidak mengenal di situ harus laki-laki, di situ harus perempuan, tidak. Pelaku ekowisata bisa laki-laki, bisa perempuan, gitu ya. Dia bisa menjadi interpreter, dia bisa menjadi guide untuk kegiatan ekowisata. Betul. Pertama. Kemudian di Taman Kehati dalam rangka budidaya lebah. Budidaya lebah. Wanita pun dapat juga sebagai petani lebah. Dapat juga memasarkan hasil madunya. Saya banyak bertemu dengan kelompok masyarakat, apakah itu kelompok sadar wisata ataupun kelompok nelayan yang ada di kawasan konservasi laut gitu ya. Situ banyak perempuan gitu loh. Dia memang bertanggung jawab ke keluarganya, dia juga peduli di kawasan. Gitu kan. Nah, artinya di situ perempuan bisa berjalan secara simultan menjalankan fungsinya sebagai orang ibu, ya, istri, demikian juga dia juga dapat peduli pada lingkungan, dan ini bentuk manfaat yang kita peroleh juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil dan setara, sobat gender dimanapun berada. Perkenalkan, saya Davida Ruston Hussein, pemandu acara podcast pada pagi hari ini. Kita syutingnya pagi kebetulan. Podcast kali ini kelanjutan dari seri podcast sebelumnya, podcast tentang publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Pokja PUGK LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama dengan The Asia Foundation dan beritabaru.co. Program ini bertujuan untuk memperluas dampak positif dari praktik baik keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, membangun kesadaran publik yang lebih luas. Kali ini kita akan membahas tema tentang mendorong kawasan ekosistem esensial yang responsif gender. Kawasan ekosistem esensial merupakan nomenklatur yang relatif baru. Mungkin banyak audiens juga nggak tahu ya, apa sih KEE itu, kawasan ekosistem esensial, seperti apa KEE itu. Nah, kita sekarang lagi bersama dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai dengan data yang ada, ini kita sebelumnya riset dulu bahwa KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengajukan sejumlah kriteria wilayah yang dapat diusulkan sebagai KEE, yakni mencakup 4 kategori: ekosistem lahan basah, koridor hidup liar atau satwa, areal bernilai konservasi tinggi, dan taman keanekaragaman hayati atau KHATI. Nah, secara teknis penjabaran definisi yang mengarahkan secara jelas ruang lingkup KEE, yakni mencakup ekosistem karst, lahan basah seperti danau, sungai, rawa, dan wilayah pasang surut lainnya, mangrove dan gambut yang berada di luar kawasan suaka alam,
dan kawasan pelestarian alam. KAE merupakan penyangga kebutuhan hidup masyarakat. Di antaranya berkaitan dengan sumber air bersih, sumber mata pencaharian, dan sumber pangan. Peran ganda perempuan untuk mencari tambahan penghasilan bagi keluarga sekaligus mengurus dan memenuhi kebutuhan rumah tangga acap kali mengalami kesulitan apabila sumber mata air dan sumber pangan yang tidak tersedia dengan mudah akibat kerusakan KAE di wilayahnya semakin menjadi-jadi. Lalu bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan KAE di Indonesia? Mengingat kelompok perempuan paling berpotensi terdampak apabila terjadi kerusakan KAE. Strategi dan pendekatan seperti apa yang akan dilakukan untuk melibatkan perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan KAE? Kali ini kita akan membahasnya secara mendalam bersama Ibu Dr. Insinyur Ami Nurwati MM. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mas David. Ini selamat siang atau pagi? Oh, siang menjelang pagi. Pagi menjelang siang, sorry. Izin ya, saya buka masker juga. Iya, Bu. Bu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga baik. sehat selalu ya, Bu ya. Alhamdulillah baik. Senanglah ada di sini sekarang. Terima kasih, Bu, telah hadir bersama kita di podcast publikasi diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Ya. Terima kasih juga atas waktunya, Ibu. Ibu ini Bu Ami ya panggilannya? Ya, Ami aja. Mbak Ami juga boleh. Oh, Mbak Ami. Oke, Bu Ami. Bu Ami menjabat sebagai Direktur Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem. Ya. Nah, kalau sesuai dengan tema kita adalah membahas tentang KEE, kawasan ekosistem esensial, ya. Begitu. Oke. Apa sih Bu KEE itu sebetulnya? Kan banyak nih teman-teman audiens yang belum tahu KEE itu seperti apa. Oke. Makasih Mas Davida ya. Ya. Mas Davida. Jadi sebelum saya bicara tentang KEE, langsung KEE aja ya. Kawasan ekosistem esensial terlalu panjang KEE. Saya sedikit menjabarkan tentang kawasan konservasi dulu. Karena ini berbeda, ya. Berbeda atau berkaitan sebetulnya? Berkaitan tapi juga berbeda. Berbeda berkaitan. Ya, bisa dihubung-hubung saling terintegrasi lah itu nantinya ya. Tadi sebetulnya Mas Davida di awal sudah ada beberapa hal yang sudah mengarah ke situ ya, tapi saya ulang lagi. Jadi kalau teman-teman dan juga Mas Davida sendiri sudah pernah dengar istilah cagar alam, kemudian Swaka Marga Satwa, kemudian ada, itu termasuk kawasan swaka alam. Kemudian ada yang masuk dalam kategori kawasan pelestarian alam. Di situ ada Taman Wisata Alam, mungkin pernah dengar. Taman Wisata Alam. Taman Wisata Alam, mungkin pernah ke Tangkuban Perahu atau ke banyak lah ya. Oh, itu masuknya Taman Wisata Alam. Kemudian ada juga Tahura, Taman Hutan Rakyat. Dan Tahura. Juga mungkin pernah dengar Taman Nasional. Ya, Taman Nasional. Kalau di Indonesia ini ada 54 Taman Nasional. Nah, di beberapa nama yang saya sebut tadi, itu ada keunikan tentang keanekaragaman hayatinya, baik tumbuhan maupun satwa liarnya, dan juga ada keunikan tentang bentang alamnya. Misalnya gunung, laut ya, betul. Itu masuk di dalam kawasan pelestarian alam, kawasan swaka alam. Nah, di luar nama-nama itu yang tadi saya sebut, itu ada kawasan yang sebetulnya memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi. Nah, di luar kawasan konservasi yang saya sebut. Nah, itulah yang disebut kawasan ekosistem esensial. Gitu. Nah, kawasan ekosistem esensial ini dari beberapa studi itu berada berdekatan dengan kelompok masyarakat, berdekatan bahkan ada di dalam ruang tempat tinggal masyarakat. Nah, artinya keberadaan keanekaragaman hayati ini menuntut peran dari masyarakat. Ya. Nah, kalau
Mungkin rekan-rekan teman-teman yang ada di sini pernah dengar adanya konflik satwa, ada konflik harimau, ada konflik gajah yang ada masuk ke pemukiman atau di perkebunan dan sebagainya. Di Lampung itu di Lampung ya misalnya itu bisa dianalisis penyebabnya adalah area hidup satwa tersebut yang semuanya itu ada di luar kawasan konservasi, di luar kawasan konservasi itu belum dikelola secara cukup memadai. Nah, inilah makanya kami dari Kementerian LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini perlu mengatur ya sehingga terdapat harmonisasi antara masyarakat dan ekosistem itu. Nah, itulah tujuannya kenapa Kementerian Lingkungan Hidup khususnya di Dijen KSDAE dan lebih mengerucut di direktorat yang saat ini saya ada di sini diberikan tantangan untuk dapat melakukan pengaturan dalam hal pengelolaan kawasan ekosistem esensial itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Berarti kawasan ekosistem esensial ini sebetulnya adalah kawasan yang bisa digunakan oleh khalayak luas ya, masyarakat terutama ya, Bu ya. Betul ya, karena memang masyarakat ada di situ. Masyarakat ada di situ. Betul. Nah, Bu, kalau dari data yang ada pada kurun waktu 2015 sampai 2017, Ditjen KSDAE telah merencanakan 37 KEE di 7 region dengan total luas 723.788 hektar are. Nah, pada 2018 juga telah dilakukan pemetaan indikasi KEE seluruh Indonesia. Yeah. Luasnya 104.942 hektar are. Nah, sampai tahun 2021 berapa banyak sih, Bu? Atau tahun 2022 sekarang ya kan, itu berapa banyak sih, Bu? Dan berapa luas KEE yang telah ditetapkan oleh Ditjen KSDAE? Tentunya data kita yang sudah teraudited istilahnya ya, itu di per Desember 2021 ya, karena untuk 2022 ini kan kita baru 2 bulan ya, belum kita lakukan inventarisasi. Jadi kalau sampai dengan tahun 2021 sudah ada 71 unit kawasan ekosistem esensial yang luasnya sekitar 1,7 juta hektar. Ya, artinya dalam target yang menjadi indikator pekerja dari Ditjen KSDAE itu ya sudah tercapai gitu. Sudah tercapai ya artinya. Dari 2015 ke 2017 kan tadi perencanaannya hanya 700 ya, kemudian di 2021 kita sudah mencapai luasan 1,7 juta hektar. 1,7 juta hektar. Itu tersebar tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke. Paling banyak di mana, Bu, kira-kira? Kalau paling banyak saya kurang ini ya, kalau sebaran per regionnya saya kurang saya kurang kalau bicara akal saya harus hati-hati, harus ada evidence base ya. Jadi betul. Langsung totalnya aja lah kalau saya sampaikan begitu. Okay. Betul. Nah, kalau ini kan kalau kita tadi membicarakan KEE dengan apa sih KEE itu, lalu kemudian di wilayah mana saja dan berapa capaiannya sekarang, itu tadi sudah Ibu jawab dengan baik. Terus menurut Ibu nih, apabila terjadi kerusakan di KEE-nya ya di suatu wilayah, kira-kira apa dampak buruk bagi masyarakat umum, khususnya bagi perempuan dan anak dan kelompok rentan, Bu? Oke, jadi sebetulnya pengelolaan KEE itu adalah memberikan manfaat secara tidak langsung, ya, memberikan manfaat secara tidak langsung. Artinya begini, Mas. Jadi pengelolaan KEE yang benar itu memberikan value nantinya dalam hal penyediaan ketersediaan air, misalnya itu. Kemudian juga menjaga atau terbentuknya iklim mikro. Ya. Dan juga di situ juga dapat meminimalkan atau menghindarkan terjadinya konflik antara satwa liar dengan masyarakat. Itu dampak
yang outcome istilahnya ya, outcome based, intangible value yang kita peroleh apabila kita melakukan pengelolaan dan perlindungan kawasan ekosistem esensial itu secara benar. Nah, tadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ditjen KSDAE memberikan kategori tentang KEE itu ada di 4 kategori ya, tentang lahan basah, kemudian koridor satwa, kemudian taman kehati, kemudian satu lagi areal bernilai konservasi tinggi. Nah, masyarakat bisa mendapatkan apa dari situ, gitu ya? Di taman kehati masyarakat dapat melakukan budidaya lebah. Artinya masyarakat bisa mendapatkan hasil madu di sana. Kemudian di lahan basah, di situ dapat dilakukan kegiatan ekowisata. Masyarakat dapat mengelola di sana sebagai guide, ya kan? Sebagai interpreter di pemanfaatannya ya Bu ya. Pemanfaatannya yang secara langsung, artinya dia bisa menjual itu kan, mendapatkan nilai ekonomi dari situ. Demikian juga dalam rangka kita merehab mangrove, ya, itu masyarakat juga bisa mengambil ikan, kepiting, gitu kan. Artinya masyarakat bisa mendapatkan nilai ekonomi yang secara langsung. Di samping tadi yang saya sampaikan, outcome, manfaat lainnya yang saya sebutkan tadi. Artinya memang kita harus dapat mengelola, melakukan perlindungan, pengelolaan kawasan ekosistem ini, esensial ini harus secara benar. Karena manfaat jangka panjang dan juga output jangka pendek yang langsung dapat dirasakan, dapat diambil gitu dari situ. Betul. Kurang bisa kayak gitu, Mas. Berarti kalaupun itu ada kerusakan, apalagi dampaknya itu sangat terasa bagi masyarakat ya? Ya, pasti sangat terasa. Apalagi terhadap kelompok rentan seperti perempuan, terus dan anak dan kelompok rentan yang lain, disabilitas dan lain. Iya. Karena itu tadi Mas, kayak yang saya sampaikan bahwa kawasan ekosistem esensial itu kawasan di luar areal yang ada di luar kawasan konservasi, yang umumnya di situ berdekatan dan bahkan menjadi tempat hunian masyarakat. Ya, sementara kalau yang data yang ada di kami, luas kawasan konservasi di Indonesia itu dikelilingi sebanyak 6.747 desa. Mungkin teman-teman tahu ya secara global dalam data statistik, komposisi perempuan ini lebih banyak. Artinya masyarakat yang tinggal di daerah penyangga, di daerah yang berinteraksi dengan kawasan konservasi dan juga itu adalah mungkin bagian dari kawasan ekosistem esensial, ini didominasi juga oleh perempuan. Betul. Nah, kalau kawasan itu terjaga, artinya peran dalam hal perlindungan pengelolaannya pun juga sudah melibatkan perempuan. Gitu. Ya, kurang lebih gambaran ilustrasinya seperti itu. Nah, kalau KEE itu adalah kawasan yang khusus yang indikatornya seperti apa, Bu? Ketika kawasan ini cocok nih untuk dibuatkan KEE, apakah ada usulan dari masyarakat begitu atau memang pemerintah melakukan screening wilayah-wilayah mana yang masuk dan pantas untuk menjabat sebagai wilayah KEE begitu, Bu? Jadi begini, Mas. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 itu ditargetkan ada 43 juta hektar kawasan yang memiliki nilai konservasi keanekaragaman hayati tinggi yang ada di luar kawasan konservasi yang harus diinventarisasi dan diverifikasi. Ya, ini tugas dari Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem yang merupakan salah satu indikator kinerja Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi tugas kami baru dalam tahap menginvent dan mengverifikasi. Nah, mengapa kami baru dapat melakukan kegiatan itu? Ya, karena kawasan ekosistem esensial yang ada di luar kawasan konservasi ini di situ banyak melibatkan
pemangku kebijakan. Okay. Demikian juga melibatkan banyak kepentingan yang di situ sudah ada peraturan-peraturan yang ada. Artinya, bagaimana kita dapat melakukan harmonisasi terhadap peraturan-peraturan yang ada. Ya, jadi kalau siapa yang mengusulkan, ini kita pun harus kembali mendekatkan kembali atau harus ada kesepahaman dulu. Karena kalau misalnya saja di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di situ tidak disebutkan kawasan ekosistem esensial. Nomenklaturnya bukan kawasan ekosistem esensial, tapi ekosistem penting kalau nggak salah ya, ekosistem penting. Oke. Bukan kawasan ekosistem esensial. Kemudian sementara di dalam yang di Kementerian LHK sendiri, kami memiliki istilah ABKT, areal bernilai konservasi tinggi. ABKT ya? ABKT, areal bernilai konservasi tinggi. Kemudian ada lagi istilah tentang high conservation value. Ada langsung dinamakan dengan bahasa Indonesia juga nilai konservasi tinggi. Apapun itu terminologinya gitu ya, kita kan harus menyamakan itu dulu. Sehingga akan linier kan dari hierarki undang-undang, bahkan dari undang-undang dari berbagai kewenangan ini dapat harmonis. Inilah Mas, makanya mengapa kami sampai saat ini masih terus melakukan diskusi dan intens melakukan pembahasan untuk mengharmonisasikan ini semua tanpa kita harus dengan kita tetap ada di koridor yurisdiksi kita masing-masing gitu loh. Ya, karena di sini kan ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah gitu kan. Kemudian ada dan pasti juga para pihak lainnya di situ, ada kelompok masyarakat tertentu. Kemudian ada juga akademisi, ada juga swasta atau korporasi, bahkan juga kita menggunakan atau mengikut sertakan peran media karena sekarang kan zamannya teknologi media kan yang semua dapat diakses. Artinya ini semua harus secara multi pihak saling terintegrasi dan dengan kita tetap harus menghormati masing-masing yurisdiksi. Jadi nanti tadi Ibu menyebutkan kan beberapa kelompok yang dilibatkan, pemangku kebijakan yang dilibatkan. Itu tadi adalah kelompok-kelompok atau pemangku kepentingan utama yang dilibatkan oleh pemerintah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan KAI itu tadi. Iya, betul Mas. Jadi kalau ada satu action atau reaksi kita dalam rangka perlindungan pengelolaan, ya seperti halnya sekarang deh, berita.co ya. Berita baru. Oh, berita baru. Ini kan juga salah satu media kan? Partner ya Bu. Salah satu mitra. Betul. Dalam rangka kita mensosialisasikan pentingnya perlindungan dan pengelolaan KAI. Gitu kan. Nah, ini kan juga dapat dikemas menjadi satu naskah akademis lah istilahnya ya, untuk nantinya dapat diusulkan menjadi suatu kawasan yang secara harmonis peraturan dapat kita kelola bersama. Oke. Jadi multi pihak dan multi sektor yang dilibatkan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan KAI itu tadi ya Bu ya. Iya. Pasti pemerintah, terus pejabat pemerintah daerah, pusat, pemerintah daerah, media dan masyarakat umum juga, akademisi, swasta, korporasi. Betul. Lalu seberapa besar Bu rencana capaian perlindungan melalui kawasan ekosistem esensial ini? Dan apa saja langkah pendekatan yang dilakukan pemerintah khususnya Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem untuk mendorong terwujudnya capaian tersebut? Ya, tadi secara umum sudah saya sampaikan ya bahwa kawasan KEE ini bersifat outcome based conservation. Jadi manfaat. Betul. Manfaat dari nilai konservasi yang diperoleh dari kawasan itu. Jadi kita mendorong upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan konservasi tanpa mengubah fungsi kawasan itu. Itu ya. Kalau secara angka, target secara angka memang kita belum punya.
ya, kita belum punya secara kuantitatif angka target KEE ini berapa. Tetapi kita Kementerian LHK ini tetap berupaya untuk mencapai target-target global yang pernah disebutkan di dalam konvensi-konvensi internasional, misalnya di target di IG target ya, bahwa luas pelestarian kawasan konservasi itu harus 17% dari luas daratan. Bahkan pasca 2020 itu sedang dibahas target pelestarian konservasi alam itu ada lebih dari mendekati 30%. Sementara di Indonesia, luas kawasan konservasi itu hanya 12% dari luas daratan. 12%. Betul. Nah, artinya kalau kita dengan pendekatan tadi target global IG target 17%, kita dapat menggunakan kawasan ekosistem esensial ini untuk mencapai target pelestarian kawasan itu. Dari sisi persentase ya Mas ya? Iya. Itu. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi rencana targetnya seperti itu. Nah, bagaimana strateginya? Strategi dalam pencapaian itu. Nah, itu tadi kita harus banyak menggunakan pendekatan unsur manajemen. Misalnya manajemen dalam arti menyiapkan SDM-nya. Kemudian kita juga harus menyiapkan peraturannya. Ya. Nah, peraturan inilah yang tadi juga sudah saya sampaikan. Kita harus sering melakukan diskusi, melakukan pembahasan agar ada harmonisasi. Karena ini semua kan menjadi tanggung jawab dan menjadi kewajiban dari masing-masing pihak ini tadi kan. Iya, iya. Nah, bagaimana masing-masing pihak ini tetap dapat memberikan menjalankan kewajibannya, memberikan tanggung jawabnya, menjalankan perannya tanpa menyeberang dari kewenangan yang bukan kewenangan dari kelembagaan itu. Ya, ini sesuai tusi ya. Tusinya sesuai peran dari sisi kelembagaan dan kewenangannya gitu. Berarti tanggung jawab misalnya tanggung jawab pemerintah daerah atau tanggung jawab pemerintah pusat berkolaborasi dengan siapa itu sesuai tusinya masing-masing. Betul. Gitu. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini loh Mas. Tumbuhan satwa liar, apalagi itu dilindungi, keanekaragaman hayati, itu adalah domain tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Betul. Manakala dia ada di luar kawasan konservasi, kalau kawasan konservasi ini kewenangan ada di pemerintah pusat. Ya. Ya. Sementara tadi yang saya sampaikan tumbuhan satwa liar keanekaragaman hayati ini ada di luar kawasan konservasi, yang di situ bisa hutan produksi, bisa hutan lindung, bisa juga areal penggunaan lain, bisa itu lahan masyarakat, bisa itu lahan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, ini bagaimana kita harus menjaga kewenangan yurisdiksi masing-masing gitu loh Mas. Itu. Kurang lebih seperti itu Mas. Siap. Bagaimana sih upaya pemerintah Bu memastikan pengaruh utamaan gender di wilayah KE ini? Kan kalau kita lihat ada sungai, ada danau, ada mangrove, ada kars, itu yang menjadi sumber penghidupan masyarakat juga. Dan perempuan juga terlibat dalam kebutuhan pemenuhan kebutuhan masyarakat itu. Ya. Tadi ada beberapa hal data yang sudah saya sampaikan di awal ya, Mas, bahwa kawasan konservasi itu dikelilingi sebanyak 6.747 desa yang ada di luar kawasan, yang berinteraksi berhimpitan dengan kawasan konservasi. Ya. Itu di luar kawasan konservasi. Ya. Kemudian jumlah penduduk di 6.747 desa itu porsi perempuan untuk kondisi saat ini bisa dibilang lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan. Nah, bagaimana melibatkan mereka?
Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa ada nilai ekonomi selain outcome based conservation, ya, manfaat konservasi, ada nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari pengelolaan kawasan ekosistem esensial, misalnya di lahan basah. Tadi dapat dilakukan aktivitas ekowisata. Betul. Ya. Betul. Ekowisata itu di situ masyarakat, apakah itu perempuan, kita tidak mengenal di situ harus laki-laki, di situ harus perempuan, tidak. Pelaku ekowisata bisa laki-laki, bisa perempuan, gitu ya. Dia bisa menjadi interpreter, dia bisa menjadi guide untuk kegiatan ekowisata. Betul. Pertama. Kemudian di Taman Kehati dalam rangka budidaya lebah. Budidaya lebah. Wanita pun dapat juga sebagai petani lebah. Dapat juga memasarkan hasil madunya. Itu. Kemudian juga masyarakat, jadi kita harus bisa pemerintah harus masyarakat dapat memberikan pendampingan, dapat memberikan apresiasi, ya, baik itu secara langsung dari ada unit pelaksana tugas dari Ditjen KSDAE yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia di masing-masing provinsi. Itu dia UPT ini dapat melakukan pendampingan, dapat melakukan juga merekrut atau membentuk kader konservasi. Ya, di situ sama sekali kita tidak pernah meminta kader konservasi ini harus laki-laki, tidak. Enggak ya? Tidak. Dan yang namanya kegiatan konservasi juga tidak menjadi dominasi laki-laki. Saya perempuan. Saya kuliah di Fakultas Kehutanan. Dulu saya anggota Mapala. Nah, artinya ini juga menjadi base juga, yang artinya dalam membuat kebijakan pun kita tidak membedakan lagi, baik secara kebijakan maupun secara implementasi di lapangan. Kita tidak pernah melakukan seleksi yang berdasarkan seks itu ya, seks rasio itu tidak. Betul. Mana kalau dia punya kapasitas, punya kompetensi, kita rekrut. Kita bersama-sama melakukan perlindungan pengelolaan itu. Nah, termasuk bagaimana kita mengapresiasi terhadap masyarakat yang sudah terlibat dari kegiatan pengelolaan dan perlindungan kawasan itu sendiri. Kita banyak kok ada kegiatan yang sifatnya memberikan apresiasi berupa penghargaan. Ada terhadap champion itu, gitu kan. Itu kan salah satu bentuk apresiasi yang juga memberikan motivasi ke masyarakat kan, untuk bisa lebih care, aware, lebih peduli gitu di dalam pengelolaan. Kurang lebih itulah Mas strategi di tingkat tapaknya seperti itu. Kalau kita lihat kan ada beberapa aturan yang kemudian memayungi hukum dari KE ini. Nah, menurut Ibu nih, kalau selama ini aturan-aturan itu udah responsif gender belum sih, Bu? Kalau dan semangat pengaruh utamaan gender belum sih? Itu tadi Mas. Jadi kami itu tidak secara eksplisit kegiatan yang kita lakukan membedakan ini harus dilakukan oleh siapa, itu tidak. Ya. Jadi apalagi kita sekarang ini di masa Covid lah ya, di masa Covid. Bagaimana kita ikut mensukseskan pemulihan ekonomi nasional, ya. Pemulihan ekonomi nasional ini kan bagaimana mengikutkan masyarakat berperan aktif dan dia mendapatkan keuntungan, ya, tidak hanya manfaat tapi keuntungan, gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan misalnya yang tadi saya sampaikan, menginventarisasi keanekaragaman hayati. Kemudian kita melakukan patroli dalam rangka pengamanan kesesuaian perlindungan dan pengelolaan itu ya. Itu kita bisa mengikutkan masyarakat yang mungkin di situ masyarakat Mitra Polhut, kader konservasi, kelompok-kelompok tani tertentu yang melakukan rehabilitasi ataupun kalau di istilah kita tuh pemulihan ekosistem ya. Pemulihan ekosistem itu mereka sebagai mitra kita, baik apakah mereka membuat bibit, kemudian kita ikut sertakan dalam rangka pemulihan ekosistem berupa penanaman itu ya. Nah itu di situ Mas,
Itu adalah satu bentuk peran kita mengikut sertakan siapapun, ya. Dan kebanyakan ini kebetulan belum lama ini saya bertugas di Jawa Barat, di Balai Besar KSDA Jawa Barat, dalam rangka kegiatan pemulihan pemulihan ekonomi nasional ini, kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Saya banyak bertemu dengan kelompok masyarakat, apakah itu kelompok sadar wisata ataupun kelompok nelayan yang ada di kawasan konservasi laut gitu ya. Situ banyak perempuan gitu loh. Dia memang bertanggung jawab ke keluarganya, dia juga peduli di kawasan gitu kan. Nah, artinya di situ perempuan bisa berjalan secara simultan menjalankan fungsinya sebagai orang ibu, ya, istri, demikian juga dia juga dapat peduli pada lingkungan, dan ini bentuk manfaat yang kita peroleh juga gitu. Artinya selama ini regulasinya tidak ada yang mendiskreditkan perempuan. Tidak ada. Justru kita mendorong perempuan juga untuk turut andil ya, Bu ya. Justru ini juga memberikan harapan kita ada pergeseran stigma ya, mindset bahwa kegiatan konservasi baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan bukan didominasi oleh laki-laki gitu loh. Ya, perempuan dapat berperan di sana. Betul. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu nih, apakah ada cerita sukses dari lapangan yang menunjukkan pentingnya peran perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan suatu KEE? Nah, kalau ada nih, di daerah mana sih, Bu? Ya. Gitu. Memang benar, Mas, ada perempuan yang secara aktif memiliki ide, menyuarakan dan mengawal pembentukan penetapan satu kawasan itu sebagai kawasan ekosistem esensial. Betul. Itu kita pernah temui di Banyuwangi, di Gresik, dan Lampung. Jadi perempuan ini secara aktif menyuarakan dan mengawal sejak mengidentifikasi sampai mengusulkan itu menjadi ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial. Ya. Jadi itu dominasi perempuan, dan itu tidak hanya tidak hanya perempuan sebagai aktivis dan perempuan yang menyuarakan secara detail dan mengawal, tapi bahkan ada kelompok-kelompok nelayan, kelompok Pok Darwis yang juga di situ didominasi perempuan ikut berperan dalam hal menyuarakan ya pentingnya KEE ini. Ada di Lampung, ada di Banyuwangi, kemudian di Gresik. Ya. Ya, kapan-kapan Mas Davida boleh main. bisa Bu. Nah, mereka keterlibatannya seperti apa, Bu? Kalau dari success story itu, keterlibatannya apakah mereka ikut langsung mengelola KEE atau mereka sebagai mitra? Jadi mereka itu mengamati dulu. Sebetulnya dia bisa mendapatkan sesuatu, baik manfaat konservasi maupun manfaat untuk dia gitu ya, dari sisi apapun kan untuk kesejahteraan lah ya. Kalau kita terlalu ekstrim lah kita bilang ekonomi, tapi untuk kesejahteraan dia sendiri gitu ya. Jadi dia melihat itu ada suatu potensi, sehingga dia menyuarakan dalam arti bisa nggak satu kawasan ini dikelola secara fokus gitu ya, secara fokus dalam bentuk kelembagaan apa ini gitu kan. Gitu kan. Nah, inilah pentingnya komunikasi, Mas. Nah, kelompok yang didominasi perempuan ini tadi, perempuan lah malah saya bilang perempuan ini, itu dia melakukan komunikasi ke pemerintah daerah, juga ke UPT kita yang ada di daerah. Kalau Banyuwangi ya di Balai Besar KSDA Jawa Timur. Ya. Dia pengen ada kepedulian ini gimana nih gitu kan. Nah, dari situ tentunya kita sebagai aparatur sipil negara yang ditugaskan di daerah sebagai instansi vertikal perpanjangan dari Kementerian LHK di sana, kita mengapresiasi dong
motivasi atau niat baik ini gitu kan. Apa nih yang harus kita lakukan gitu kan? Kita lakukan pendampingan, kita lakukan inventarisasi, kita lakukan verifikasi, layak nggak itu sebagai satu kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial gitu. Nah itu mereka selalu mengawal sampai akhirnya secara kelembagaan itu memang dia bisa mengelola gitu loh. Oke. Gitu. Artinya mereka terlibat mulai dari awal sampai ke pengelolaannya pada akhirnya gitu Pak. Untuk di wilayah-wilayah lain masih sangat terbuka Bu peluang kolaborasi sangat terbuka. Jadi memang kita dituntut untuk bisa bekerja lintas sektor. Kita dituntut untuk dapat berkomunikasi dan mengakomodir sepanjang sesuai dengan regulasi ini tadi ya. Tetap kita harus arahkan dalam koridor aturan. Kita harus bisa mendengar itu mereka dan mereka sebagai subjek. Jangan hanya mereka sebagai objek gitu. Mereka subjek karena pemerintah tidak bisa 24 jam ada di situ gitu. Mereka yang berperan aktif. Mereka berperan aktif di sana. Jadi kita memberikan motivasi, kita memberikan payung hukum dan sebagainya sehingga ibaratnya kita memberi kail kan bukan ikan. Betul. Jadi kawasan terjaga, kawasan yang di luar kawasan konservasi terjaga, karena mereka sudah mendapat sejahtera kan gitu. Iya, betul. Nah, Bu, kalau kita lihat kan juga di KEE ini kan ada pelibatan perempuan di dalamnya ya juga sebagai apa ya, kalau tadi Bu bilang kan sebagai pengelola juga, sebagai pengusul juga dan lain-lain. Nah, sejauh ini upaya pemerintah dalam melakukan pendampingan itu, apakah ada pelatihan-pelatihan yang dikelola oleh pemerintah dan dikelola bersama untuk pemberdayaan KEE ini yang dengan kelompok-kelompok perempuan itu tadi? Iya. Tadi saya bilang pendampingan ya Mas ya. Pendampingan, oke. Pendampingan. Kemudian kita juga bersama dengan pemerintah daerah dan juga dengan pakar-pakar tertentu kita bisa memberikan bimbingan teknis gitu kan. Sehingga mereka akan ada peningkatan kapasitas mereka di situ. Terukur juga bagaimana mereka mengelola satu entitas kawasan lah ya gitu. Betul. Ya, dia terukur. Kemudian itu tadi juga ada apresiasi dari kita gitu kan. Kita bisa misalnya UPT itu mengajak mereka studi banding ke daerah lain, ke wilayah UPT lain untuk melihat sukses ada di sana. Mungkin dia bisa mereplikasi di wilayahnya sepanjang secara tipologi kawasan itu sama. Betul. Sistemnya, pengelolaannya dan lain-lain. Iya. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bu Ami yang telah berbagi pengetahuan pada sesi podcast kali ini. Di akhir sesi, kami mohon Ibu menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Oke. Kepada siapapun, ya, saya ingin mengajak saja, marilah kita bersama-sama berupaya, siapapun kita, marilah kita berupaya untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia bermanfaat bagi sesama maupun untuk alam. Itu pesan saya secara global. Khusus untuk teman-teman alumni GLITS, marilah kita menyuarakan bersama peran kita sebagai alumni GLITS yang sudah belajar tentang leadership dengan mengedepankan pengarus utamaan gender. Marilah kita menggunakan itu sebagai basic kita dalam melakukan tugas fungsi kita, khususnya bagi saya dan juga rekan-rekan sesuai tusi masing-masing. Saya rasa itu. Oke, terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Demikian seri podcast publikasi dan diseminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan tema mendorong kawasan ekosistem esensial yang responsif gender. Terima kasih kepada Ibu Ami, Bu Ami Nurwati yang telah berbagi bersama kami di momen kali ini. Terima kasih juga kepada kami sampaikan kepada tim Pokja PUG KLHK, di Asia Foundation dan segenap kru beritabaru.co yang telah bekerja keras dan mensukseskan program podcast edisi hari ini. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Salam adil dan setara. Responsif gender. Responsif gender.